Tadi ngomong-ngomong soal romantis, kok romantis emang bisa nular nggak? Bisa sih kalau misalkan setiap hari ayah lakuin kayak gitu ke Enda, kan otomatis kayak Enda kayak berasa Enda juga pengen ngelakuin gitu ya. Tapi ngomongin kebiasaan ya, ayah terbiasa nggak sih dengan apa ya, maksudnya kalau ayah ngaca gitu terbiasa nggak dengan ayah, muka ayah di kaca gitu? Ada rasa apa gitu canggung? Ayah kalau ngaca itu ada rasa kebiasaan ayah. Apa ini? Biasanya kesel sama tuh kaca. Satu yang ayah pengen dari Enda ini. Apa? Kalau malam agresif dikit lah. Nah, agresif. Kayak layangan tali kamarnya rata, antengnya. Antengannya jam 3. Iya, cuman lambat amat sih. Anak udah 3 baru bisa pelan. Ya. Masih malu-malu. Iya, itu bagus dong. Nanti kalau misalkan anak-anak udah gede-gede berarti Enda lagi sedang. Ya ayahnya udah loyo. Sini, miring. Otaknya udah miring. Duduk. 1, 2, tara, ke belakang. Wah, danau lagi. Kemarin sono danau, sini danau, sekarang ke danau lagi. Ada apa sih sama danau? Tapi bukan Danau Sunter yang ini, bukan. Ini di Danau Cisawang. Mulai lagi deh ngomongin Danau Sunter. Pokoknya sekarang ayah udah dibikin surprise. Kirain kemana? Nggak taunya ini mah ayah sering kesini. Yang punya juga ayah kenal nih, Bapak Haji Mat Aidin. Iya, karena memang teman-teman sehari-harinya itu ayah itu orang yang romantis. Jadi saya berusaha ketularan biar menular romantisnya. Oh, jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang-abangan gue, adik-adikan gue, kita sudah ada di Danau Cisawang, Gunung Sindur, Bogor. Dan sekarang sayup-sayup kita dengar di sana. Memang tempat ini banyak acara ya. Iya. Tapi serunya hari ini saya dibikin surprise sama istri. Kirain mau diajak kemana? Nggak ke sini. Tadi ngomong-ngomong soal romantis, kok romantis emang bisa nular nggak? Bisa sih kalau misalkan setiap hari ayah lakuin kayak gitu ke Enda, kan otomatis kayak Enda kayak berasa Enda juga pengen ngelakuin gitu ya. Emang merasa gitu. Romantis nggak sih ayah di mata Enda tuh? Emang romantisnya kayak apa sih sehari-hari yang ayah nggak sadarin gitu kan? Dari panggilan aja sih. Kalau manggil Enda sayang gitu, romantis kan. Oh iya, tapi kenapa nggak pernah manggil ayah sayang gitu ya? Iya ya. Ayo. Kalau Enda sih nggak, emang Enda tuh orangnya nggak romantis ya, tapi maksudnya nggak dengan ucapan kasar pun menurut Enda itu udah suatu hal yang romantis gitu, kayak manggil ya gitu juga. Iya, romantis. Emang gini ya. Jadi abang-abangan gue, adik-adikan gue, kadang-kadang sifat, perilaku, dan tabiat pasangan itu juga akan berpengaruh, akhirnya mempengaruhi dan merubah sikap pasangan kita. Ya kalau kita sehari-hari kita cekokin dengan sesuatu yang romantis, insya Allah pasangan kita juga ngikutin romantis. Kalau kita setiap hari kasar sama pasangan kita juga bakal balik kasar. Kalau menurut saya gitu. Iya. Nah tapi kalau sifat Enda yang nggak ayah suka apa tuh dari zaman pacaran? Apa ya, gayanya orang Jawa Enda itu masih kental banget ya. Kayak gimana? Slow. Kayak misal kalau mandi, dandan itu suka lama. Ayah suka, jadi kadang-kadang kalau mau kondangan bareng ya, kalau mau kondangan atau kita mau ada acara, itu kadang-kadang gue suka gini aja, enggak, mandi dulu, beres dulu baru ayah deh. Soalnya kalau ngikutin kayak gitu, kita mandi bareng, ayah udah keringetan lagi, kita belum jalan. Terus apa lagi? Terus kebiasaan enggak yang belum bisa berubah itu makan pedes. Ayah nggak suka pedas. Enggak itu apa-apa doyannya pedas banget.
Jadi kadang-kadang masak harus 2 kali masak. Yang Terus? kedua itu kadang-kadang kalau gara-gara makan pedas, Enda suka sakit perut atau mahnya kumat, ujung-ujungnya ayah juga yang repot. Nah, Kalau terus? dibilang jangan makan udang. Hmm. Akhirnya habis makan udang ntar matanya kayak orang melotot. Nah itu Terus? susah kalau dibilangin soal itu. Ya, terus? Terus kalau udah nanam pohon itu lupa makan siang. Lupa ayah juga butuh pagi-pagi itu kadang-kadang negur ayah juga enggak, adanya di kebun di samping rumah lagi nanam pohon. Udah gitu aja. Gitu. Emang ayah doang yang bisa ngebaca kebiasaan enggak? Ayah juga banyak kebiasaan buruk yang memang dari zaman pacaran itu nggak hilang. Sebutin. Yang pertama, maaf ya, suka kentut, nggak apa ya, maksudnya nggak lihat momen gitu. Kayak misalkan lagi saat makan, lagi ngobrol-ngobrol, terus lagi di kamar pun kentutnya itu yang brot, bener-bener yang kenceng banget suaranya itu. Terus nggak lihat momen juga. Kalau misalkan pagi-pagi Nda kan udah siapin sarapan nih, ya udah tinggal sarapan aja gitu maksud Nda. Nda udah lagi beresin tanaman atau lagi apa, Nda ayo ke kamar dulu. Maksudnya kan udah rapi, udah apa, harus mandi dulu, melayanin dulu, maksudnya lihat momen gitu. Dia suka nggak ngeliat momen. Nah terus udah, Ayah itu udah. bukan nggak ngeliat momen dah. Karena momen-momen itu yang tepat. Pak Ik lagi main sama Mbak, abang sama kakak itu lagi. Enggak, tapi kalau menurut Nda itu bukan momen yang tepat. Maksudnya pagi-pagi terus orang saatnya beraktivitas di luar rumah gitu loh ya. Ya ayah juga mau di luar kayak gitu mau. Ayo kalau Anda pengennya di luar ayo. Ayo mah di mana aja oke. Terus nih ya, kebiasaan jeleknya lagi. Ayah tuh kalau misalkan kalau misalkan minta Nda sesuatu itu, minta pendapat gitu ya, misalkan itu tuh kayak bukan minta, kayak yang ya udah Nda setuju aja gitu. Terus masih suka posesif ayah itu. Kalau misalkan Nda kemana-mana suka diteleponin, suka curiga nanti ada esmut muda di luar sana ngeliat Nda nih gitu, masih suka posesif. Itu tuh. Abang-abangan gue ada dan tuh berarti gue kan suami yang sayang sama bini. Ya, tapi Kalau kan gue udah nggak bilang begitu berarti gue udah nggak sayang sama kita dia. udah 13 tahun ya, maksudnya tapi masih aja yang Nda kemana udah jam segini nih, masih suka kayak gitu. Berarti Kan 13 tahun Nda nikah, di mata ayah Nda itu masih cantik dan masih menarik. Ayah takutnya ada laki-laki lain yang tertarik sama Nda gitu doang kok. ya iya itu sih terima kasih, tapi maksudnya kan ini kan apa ya, buat mengungkapkan aja ayah tuh suka kayak gini gitu. Tapi kan ayah juga memaklumi gitu kan, Nda juga harap memaklumi juga bahwa memang tabiat manusia itu kita dari rahim yang sama aja tabiatnya beda, apalagi kita ketemu udah gede. Iya. Ya tapi selain keburukan-keburukan itu ada satu sisi yang memang aku baru tahu setelah nikah gitu. Kayak misalkan ayah tuh suka ngajak main, anak-anak tuh suka ini mainan zaman-zaman dulu tuh kayak pak dempur, kayak cublak-cublak suweng gitu. Terus yang main tuh yang sampai wah guling-gulingan di kasur sampai wah berantakan. Nah, terus kebiasaan lagi memang marahnya ayah itu lebih galak ke anak daripada ke Enda. Kalau ke Enda nggak pernah marah yang sampai bentak gitu ya. Tapi kalau ke anak emang tegas gitu. Abang, jangan main game terus, nah, gitu. Itu sih ya kebiasaan-kebiasaan lainnya ayah. Iya, tapi kan ada juga di mata ayah itu kenapa ayah harus berbuat seperti itu, membedakan antara memperlakukan istri dengan anak. Iya, karena anak kita laki-laki semua. Laki-laki semua. Jadi nanti kalau misalkan mereka punya istri, mereka harus mencontoh kayak gimana ayahnya memperlakukan ibunya dulu gitu kan, memperlakukan Enda gitu. Ayah itu paling takut pokoknya main tangan, membentak sama pasangan kayak gitu. Terus ada lagi nih Enda keberatan nggak
kadang-kadang ayah kan di malam-malam itu nggak pakai baju pramugari dong. Iya teman-teman, jadi apa ya, bukan hobi ya, maksudnya kebiasaan ayah tuh suka aneh gitu. Yang Enda tahu setelah menikah, karena kan Enda kan resign jadi pramugari itu kan 3 bulan sebelum kita nikah ya. Terus pas momen-momen 1-2 bulan setelah nikah itu tiba-tiba ayah, Nda pakai baju pramugari dong gitu. Nggak cuma di situ doang, jadi nyampe sekarang walaupun itu baju udah nggak muat, walaupun rok udah cuma nyampe sini, ya yang penting ada apa ya, kelihatan emang itu baju aku pakai gitu. Itu kebiasaan ayah yang menurut Nda tuh aneh gitu. Apa sih gitu? Maksudnya apa sih? Kadang-kadang harus ngertiin laki-laki deh. Laki-laki itu kadang-kadang punya imajinasi terhadap sesuatu yang bikin dia itu bergairah. Jadi ayah tuh gairah banget kalau lihat Nda pakai baju pramugari. Kayak waktu pertama kali ayah kenal Nda kan. Jadi kalau di saat Nda pakai baju begini ya jadi seorang istri. Nah di saat Nda pakai baju pramugari itu benar-benar kayak pasangan ayah gitu. Ayah kan langsung jadi kayak macan kan kalau kayak gitu. Apa bahasa sekarang namanya apa? Fetis. Oh iya, namanya fetis ya. Iya. Ayah tuh jadi bener-bener. Emang Nda nggak suka apa sama kelakuan ayah kalau Nda udah pakai baju itu? Tapi suka sih, suka. Maksudnya ada sesuatu yang berbeda aja, nggak monoton gitu, nggak itu aja. Karena memang manusia itu kayak perlu apa ya, berimajinasi biar otak kita tuh seimbang. Jadi sebenarnya gini, abang-abangan gue, adik-adikan gue, ini bukan obrolan dewasa ya, ini wajib lu tahu bahwa kadang-kadang sesuatu yang kebiasaan dilakukan pada saat pacaran itu penting banget kita lakukan di saat kita udah berumah tangga loh. Pada saat pacaran kayaknya nggak kayak gitu. Enggak, maksudnya pakai bajunya. Pakai bajunya, terus kebiasaan, terus pergi-pergi ke tempat-tempat yang memang kita sering datengin pas waktu pacaran gitu ya. Soalnya ayah kalau lihat Nda pakai baju pramugari, ayah kebayangin dulu waktu Nda masih pakai konde cepot, pakai tas ini, gitu jalan Nda gerek koper. Nah itu kayaknya enak banget. Kalau sekarang kan kayak begini nih, cocoknya Nda gereknya bukan koper. Apa? Itu minuman Yakult. Keliling kampung. Ya Allah ayah, itu kan ibu-ibu pejuang banget itu ya. Ya itu teman-teman, buat memang mempererat hubungan kita sebagai pasangan itu kita harus memang ada suatu waktu tuh kita datang ke tempat-tempat yang dulu pacaran kita datengin. Terus memang kita ada imajinasi apa yang memang kita harus obrolin ke pasangan gitu. Ya nggak apa-apa, nggak usah malu-malu juga, orang toh ini suami kita, aku istri dia gitu. Jadi lu abang-abangan gue, adik-adikan gue yang belum nikah nih ya, yang belum nikah atau menjelang nikah, ini sebenarnya informasi yang gue berikan bahwa kadang-kadang baju yang dulu kita pakai waktu pacaran itu bisa mengenang di saat kita sudah menjadi seorang suami istri, pasang suami istri kayak gitu. Nih, kayak teman ayah nih, Pak Dewan dari Tangsa, dari Serang. Dia nanya, "Bang, gimana caranya biar rumah tangga itu nggak berantem, nggak ribut, nggak ada gonjang-ganjing?" Itu ayah cerita ke dia. Jadi gini, kalau caranya kita itu biar rumah tangga nggak berantem, sering-sering melakukan kelakuan yang waktu kita lakukan pada saat pacaran. Kadang-kadang kalau dia lagi marah nih, gue mau telanjang bulat di depan dia kan, joget-joget. Hilang marahnya kan. Ya sebenarnya sih agak risih juga ya, maksudnya kita memang udah biasa lihat dia maaf telanjang gitu, tapi maksudnya dengan joget-joget gitu kan risih sebenarnya. Cuma jadi ngilangin marah juga gitu. Lucu aja gitu, ya Allah, ini emang orang bener-bener. Nah ayah kan biasanya kalau suami itu bisa mempengaruhi istri. Nda kalau ayah lagi marah Nda kayak gitu juga dong. Joget-joget. Itu bukan Nda banget sih ya. Kalau perlu ayah pasangin tiang tuh di kamar. Nda joget-joget gitu. Tapi ngomongin kebiasaan ya, ayah terbiasa nggak sih dengan apa ya? Maksudnya kalau ayah ngaca gitu, terbiasa nggak dengan muka ayah di kaca gitu? Ayah merasa terbiasa nggak? Ada rasa apa gitu, canggung apa gitu, ada rasa apa gitu ya? Ayah kalau ngaca itu ada rasa kebiasaan ayah. Apa? Biasanya kesel sama tuh kaca. Lu kok nggak bisa ngerubah dikit aja gitu kan? Pantesan di rumah kita tuh jarang banget kaca ya.
Nda minta tuh di apa di kamar, kan ada kamar, ada partisi gitu ya. Ya, kayaknya di situ dipasang kaca gede tuh bagus tuh kalau misalkan kita Oh, maksudnya kalau kita mau pergi gitu, kalau kita mau pergi atau kita habis mandi atau habis ngapain gitu ya, ngaca di situ kayaknya keren gitu, bagus. Nggak mau dipasang kaca di situ. itu Kenapa sih? benda yang paling menghina diri saya sendiri. Itu benda yang saya paling benci itu adalah cermin. Jadi makanya kalau Anda ke toko emas, ayah nggak pernah nganterin. Karena di toko emas itu kan cermin semua tuh. Jadi ketahuan banget itu. Oh ternyata gue begini, bini gue kayak gini ya. Ayah tuh sebenarnya merasa nggak pantas gitu. Iya, pantas Tapi kan ayah siapin kan ya. kulkas yang hitam. Iya, kulkas yang hitam yang apa yang itu sih cerminnya kayak apa ya namanya ya, kayak sekilas doang gitu, nggak jelas. Emang iya sukanya yang kayak gitu ya? Ya, jadi keburukannya itu kelihatannya Yang sama blur. samar. Yang jadi blur gitu ya. Jadi ayah tuh lebih suka kayak begitu. Nah, kalau Anda tuh yang Anda suka dari ayah di zaman pacaran sampai sekarang, apa yang harus saya lakukan terus? Ya pertahankan nggak ngomong kasar sama Nda, semarah apapun, karena Nda nggak suka dibentak, Nda nggak suka diomongin kasar. Dan kalau misalkan Nda lagi, kan tahu ayah marahnya Nda tuh kayak gimana ya, Nda tuh kalau marah emang diem gitu, itu diemin aja dulu, nggak usah diajak yang ngomong macam-macam. Dan sebulan sekali itu kan pasti ada waktu Nda period kan, itu tahu kan kalau Nda lagi dapet itu emang emosinya emang kemana-mana. Itu mending ya udah kayak ayah sekarang aja, diemin aja udah. Ya udah berarti mulai besok Anda minum pil KB aja deh. Pil KB sih? Kalau minum pil KB kan nggak dapet. Ya enggak dong. Jadi enggak ya, orang nggak dapat pun kalau misalkan emang waktunya sebulan sekali itu pasti ada hormon yang memang harusnya memang dia keluar gitu, nggak dikeluarin, memang ada hormon kayak gitu, emang wajar buat cewek gitu. Ya tapi makasih ayah udah ngerti selama ini sama Nda, udah ngertiin banget sifat-sifat Nda kayak gimana. Yang Nda harus belajar lagi, belajar romantis sama ayah. Ayah sebenarnya jadi cowok pengen juga nggak sih diromantisin kayak yang ayah lakuin ke Nda gitu? iya mau, tapi jangan lebay ya. Contoh lebaynya kayak gimana? Umpamanya kalau sampai tiap hari kita segala sesuatu yang romantis diposting gitu. Romantis itu ya cukup di rumah tangga kita, jangan ditunjukin. Terusnya juga sekali-sekali Nda umpamanya ngasih makanan tapi dikasih garnish apa Kasih gitu. garam gitu. Ya, tahu aja suaminya lintah kalau kena garam mengkerut. Mana sih? Iya, jadi memang nggak tahu ya, karena kan sifat Nda itu kan memang dasarnya kan memang pendiam gitu ya, terus nggak apa ya, apa sih bahasanya, nggak aktif, bukan aktif ya. Ayah juga satu yang ayah pengen dari Nda ini, Apa? maaf gitu ya, maaf, ini maaf banget loh abang-abangan gue ada dan gue ngomong kalau malam agresif dikit lah. Nah, agresif ya, agresif gitu. Jangan manteng aja kayak layangan tali kamarnya rata, anteng aja. Anteng aja jam 3. Nah, iya itu teman-teman, karena memang apa ya, kayak kan Nda itu memang dari dulu nggak pernah yang berhubungan selain sama ayah gitu ya. Nah, pas menikah nah itu pertama kali Nda berhubungan, dan sampai sekarang kayak malu gitu ya, nggak tahu kenapa, gimana ya caranya ya, kayak malu gitu. bukan malu sama ayah, bukan, nggak kayak gitu, maaf. Ada nggak yang kayak gitu nih teman-teman? Jadi kita berhubungan sama suami tapi kita masih kayak risih gitu, karena apa ya, karena ya sebenarnya sih ayah iya suami Nda gitu, tapi kayak masa malu gitu, gimana ya? Komen ya di bawah ya, gimana caranya ya? Gitu aja deh, ayah besok ganti muka orang Korea. Bukan masalah muka ya, maksudnya pasti ada lah yang ngerasain kayak gitu, entah itu pengantin baru, entah itu memang udah berapa tahun menikah tapi masih berhubungan tuh masih dia tuh malu-malu gitu. Tapi sebenarnya kan ayah tahu gitu. Ya gitulah.
Susah dijelasin. Sadar ya, Anda mungkin tinggal di daerah dan orang Jawa, apa-apa itu pakewuh gitu kan. Iya. Cuman masa urusan sama suami aja pakai pakewuh kadang-kadang. Enggak, tapi kan ada. Gitu kan. Enggak kan, tapi kan ada usaha ya. Maksudnya kan ada usahanya kan. Anda sekarang kayak ikut Zumba, ikut senam kegel, terus ikut kayak perkumpulan sama ibu-ibu itu kan kayak ngebuka ibu-ibu yang lebih dewasa ya dari Anda ya. Ngebuka gini loh cara berhubungan sama suami, gini loh yang bikin suami enak, gini loh gitu. Kan udah mulai kan. Gitu. Iya, cuman lambat amat sih. Anak udah 3 baru bisa pelan. Ya. Masih malu-malu. Iya, itu bagus dong. Nanti kalau misalkan anak-anak udah gede-gede berarti Indah lagi sedang. Ya ayahnya udah loyo. Ya kita kan bisa ke ini lagi. Apa? Ke Banten? Iya, benar. Ke Abah Jenggot. Dibakar kaki kita. Dibakarin mulu. Emang sampah. Nah itu, jadi teman-teman yang udah punya pasangan gitu ya, memang harus saling menerima kekurangan kita masing-masing. Kita harus juga mengerti kalau misalnya pasangan kita itu nggak bisa kayak pasangan lain, itu nggak mungkin 100% bisa gitu. Jangan sampai ngebanding-bandingin. Kayak misalkan ayah nih di base camp gitu, ada, nih istri gue nih gini nih, kalau malam dirancang gini nih. Ya ayah nggak usah ngebandingin kayak gitu, ayah harus terima Anda aja kayak gitu apa adanya, pelan-pelan aja diperbaiki. Nggak, kalau di base camp gitu. nggak ada, udah nggak ada yang mampu dan soalnya udah pada berobat semua bareng ayah. Nggak. Jadi kalau menurut ayah, abang-abangan gue, adik-adikan gue, di saat kita ajab kabul itu sebenarnya disitulah di saat kita menyerahkan semua yang ada di kita untuk istri kita, dan istri kita menyerahkan segalanya ke kita, jiwa raga. Gue inget banget syair lagunya Chrisye kok, yang lagu judulnya Malam Pertama itu yang ku berikan semua seutuh jiwa. Nah itu kan artinya emang semuanya diriku untukmu. Pokoknya itu syair seperti itu, bayangin. Ya memang seperti itu seharusnya di saat kita menikah kan, waktu kita ijab nih kan, saya terima nikah dan kawinnya Widianti binti Adi Sudarno dengan binti Sudarno tunai. Itu kan berarti semua tanggung jawab hidup Nda udah ada di ayah kayak gitu. Dan disitulah ayah berpikir bahwa ayah namanya berteman aja ada selek gitu kan, apalagi berumah tangga tiap hari kita ketemu, ada yang cocok ada yang enggak, pelan-pelan ya kita perbaiki semua gitu kan. Nah obrolan kali ini kan seru juga, akhirnya kan kebuka kan apa yang ayah pengen selama ini, ndak lebih gahar lah gitu kan mas. Iya tapi ya ayah jangan cuma maksudnya mengenin Nda gahar doang, maksudnya Nda juga ayah harus lebih gahar. Ayo masalah itu mah enggak, Nda tuh gimana ya, Nda tuh suka yang bersih gitu ya. Jadi kalau misalnya ayah kotor. Enggak, orang kan maksudnya suka sama yang bersih, kayak misalkan jangan juga lagi berkeringat terus tiba-tiba ini kan juga nggak nafsuin gitu. Ya apa kabar si Indra teman kita ya? Yang mandinya kalau ada geledek doang. Itu bininya kesian banget kali ya. Aduh. Nah ini berarti pasangan ya saling koreksi aja. Ini artinya lu yang laki-laki juga jangan lu pulang kerja badan keringetan, apalagi yang suka kebiasaan merokok, masih bau rokok, lu main timpe aja. Bersih-bersih dulu. Iya. Pokoknya bikin suasana senyaman mungkin. Karena perempuan itu kadang-kadang di saat romantis lah libidonya keluar. Tapi laki-laki itu kadang-kadang karena pengaruh dari luar libidonya tiba-tiba menjadi kenceng. Nah, itu kita mempertemukan kedua itu saling mengerti lah. Artinya ini gue bukan ngomong yang terlalu dewasa, tapi ya memang seperti itu, suami istri harus diobrolin. Ya, yang buat yang belum menikah kan nantinya juga bisa buat acuan juga. Oh nanti kalau setelah menikah tuh kayak gini nih gitu. Oke, terima kasih ya abang-abangan gue, adik-adikan gue, dan terima kasih juga buat Danau Cisawang yang sudah memberikan tempat, kenyamanan, dan thank you kelapanya. Semoga tayangan ini bermanfaat khususnya buat gue sama istri gue. Ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata buat konten kita hari ini.
Tujuannya sih buat apa ya? Buat mengedukasi aja. Iya. Kalau misalkan kita tuh sebagai pasangan ya kayak gini gitu. Harus saling menerima, harus saling mengkoreksi, harus saling ngobrol lah gitu. Oke, jangan lupa ya subscribe, like, share, and comment channel YouTube kita Abang Narji. Assalamualaikum. Nak nyewa rumah warga yuk. Romantis banget. Ayo boleh juga.